Baik lagi kita tuh. Oke, untuk para sobat Tapos, hari ini kita beda lagi pembahasan. Masih di lesehan Jebagong, yang tepatnya di depan Hotel Merbabu. Ini kayaknya di tongkrongan asik kita nih kayaknya buat tongkrongan asik. Udah 2 kali kita di sini. Iya benar-benar. Untuk para sobat Tapos, kali ini kita coba ngebahas ini dulu tentang Cikibul. Cikibul Atau Ciki Ngebul. Oh, Ciki Ngebul ya. Cikibul itu terlihat jajanan sederhana, jajanan bocah ya. Pokoknya yang aneh-aneh gitu ya. Yang berawal itu awalnya tuh ada di dalam tempat perbelanjaan mewah atau mall. Baru turun akhirnya sekarang kan. Akhirnya ada di kaki lima hingga pasar malam. Pasar malam itu udah banyak Cikibul pasti ketemu. Yang jadi masalah bukan jajanannya, tapi masalah ini dampaknya dul. Kenapa tuh? Karena ada beberapa pemberitaan seperti dikatakan oleh Viva Lampung. Tercatat 24 anak di Kabupaten Tasikmalaya telah keracunan jajanan ringan Ciki Ngebul. Waduh. Di antaranya 7 orang bergejala, 16 orang tanpa gejala, dan 1 orang dirujuk ke RSUD. Jadi rata-rata anak yang keracunan ini setelah memakan Cikibul yang berusia 4 hingga 13 tahun atau berada pada jenjang TK hingga SMP. Jadi kegemarannya itu bocah-bocah kecil, bocil-bocil. Iya, kayaknya karena emang makanannya unik-unik gitu kan, yang bisa narik kayak di SD kan kita suka ada tuh es yang warna-warni tuh, ya kan? Kayak pelangi. Nah sekarang ini Ciki Ngebul ya kan. Jadi sekarang lu bayangin aja Ciki tapi ngebul. Sampai ada yang bilang tuh, gue pernah lihat nih cuplikannya tuh di salah satu akun YouTube ya, katanya banyak anak-anak bilang itu tuh air ajaib katanya. Air ajaib? Iya, katanya kalau disiram ke itu kan bisa keluar asap gitu. Oh, supaya para sobat mengetahui juga ya, Cikibul itu apa? Apa dul? Oh ya, jadi kalau kata kumparan.com, Cikibul itu tuh sebutan untuk jajanan bola warna-warni itu yang menggunakan asap nitrogen dul. Nah jadi kayak yang gue bilang tadi, jajanan itu jadi punya daya tarik sendiri buat anak-anak yang beli. Nah jadi nitrogen cair ini kan biasanya emang digunain buat mengawetkan makanan tuh, karena suhunya yang sangat rendah tuh dengan titik didih sekitar minus 196 derajat Celcius. Bahkan zat ini juga kerap digunakan untuk mengawetkan spesimen biologi. Wow. Jadi fungsi sebenarnya nitrogen cair itu tuh untuk mengawetkan dul. Untuk ngawetin ya, ngawetin makanan. Betul banget. Bukan untuk dikonsumsi sebetulnya ya. Sebenarnya kalau itu, karena mungkin dampaknya bisa berbahaya kali ya kalau ngelihat dari kasus yang anak Tasikmalaya itu kan. Iya. Tapi gue juga ngeliat nih dari lanjutan follow up dari berita yang anak Tasikmalaya itu, ternyata dulu kata merdeka.com nih ya, dikatakan bahwa seluruh korban itu sudah dipastikan sudah sembuh dan juga kembali ke rumah masing-masing saat itu juga. Jadi memang sudah sembuh lah mereka dari penyakit itu, walaupun memang sempat masuk ke RSUD, tapi seenggaknya kondisi mereka sudah mulai membaik. Iya. Tapi itu memang jajanan itu bocil-bocil ini senang yang unik-unik. Edul ya. Ini kan kelihatannya unik gitu. Wow, makanan berasap terus keluar asap gitu kan. Seolah-olah mereka kayak menikmati asap, ya merokok secara nggak langsung. Ya? Sebetulnya dampaknya banyak juga berkepanjangannya itu. Ya sama kayak kita sih sebenarnya, bapak-bapak senang yang unik-unik di jalan. Unik tuh. Yang unik. Mobil tua. Ya udah. Istri nonton ini bahaya. Nah dul, kalau untuk di wilayah Kota Bekasi, ini menurut gue yang paling parah. Oh ya. Untuk di Kota Bekasi belum lama ini. Betul. Itu di wilayah Kelurahan Jatiwaringin dan Jati Cempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi. Itu sampai menyebabkan lambung bocor. Lu bayangin gak lambung bocor nih? Yang sakit mah aja nih, yang lambung luka aja itu. Aduh. Yang sakit mah kan zaman sekarang kan umur-umur usia 35 ke atas kan udah pernah ngerasain tuh sakit. Bener-bener. Asam lambung gitu ya. Lambung bocor tuh sakitnya sama kayak kalau kita kena rekening bocor ya. Itu bahaya. Bocor ya, bahaya juga. Tapi kalau bocornya justru masuk ke dalam, aman. Kumpul dapur. Nah, menurut informasi dulu dari langsung orang tua korban. Jadi tim Tapos kemarin
sudah coba menghubungi keluarga korban, yaitu Pak Jamal selaku orang tuanya, menjelaskan kronologisnya dulu. Oh iya, iya. Jadi kronologisnya itu awalnya si anak bersama kakaknya dan dua saudaranya, dua saudara sepupu, itu sedang ada di sekolah SDIT, salah satu sekolah swasta ya, yang lokasinya berdekatan dengan pasar malam. Oh gitu. Tepat pada 21 Desember 2022, sang ibu dengan 4 anak kecil belanja nih ke pasar malam nih dulu. Ya. Salah satu jajanannya adalah cikibul. Itu kalau nggak salah sekitar jam 6 lewat lah, habis maghrib ya. Itu jajan, langsung kembali ke sekolah lagi karena sekolah itu memang sedang ada acara dulu. Oh, nah, sedang ada acara, makanlah berempat nih, jajan, ya kan? Salah satu saudara sepupunya ada ciki yang tersisa nih sedikit. Akhirnya si anak usia 4 tahun ini yang menjadi korban itu makan lagi tuh sisa dari saudaranya. Itu sontak langsung seketika menjerit anak itu. Menjerit, guling-gulingan, teriak di lokasi kesakitan di lokasi sekolah itu. Langsung di lokasi. Iya. Itu guling-gulingan dengan kondisinya pas dicek oleh orang tuanya itu perutnya kembung, bahkan melembung katanya. Keras, aduh. Ya kan, waduh itu jadi nggak ngerti cara makannya gimana, salahnya di mana, nggak ngerti lah, pokoknya itu langsung dibawa ke klinik terdekat. Klinik terdekat nggak berani, diarahkan ke rumah sakit terdekat swasta juga yang tak perlu disebutkan namanya. Oh, tidak perlu ya? Tidak berani juga karena dengan alasan tidak ada dokter spesialis bedah dan juga tidak ada alat-alatnya. Iya. Akhirnya dirujuklah ke Rumah Sakit Haji Jakarta. Sampai Rumah Sakit Haji Jakarta sekitar pukul 8 malam, itu disampaikan ke orang tuanya bahwa anak bapak mengalami kebocoran lambung. Aduh. Dan harus dioperasi besar. Bayangin kalau anak kita gitu kan, tahu lagi nggak kenapa-napa nih, lagi acara sekolah, tahu-tahu gara-gara jajanan dioperasi. Coba mengeningkan cipta sejenak dulu. Sudah selesai. Sedih. Tapi emang anak gue juga pernah sih dulu hampir kena kejadian gitu, cuman untungnya waktu itu baru nempel di mulutnya aja. Oh, pernah juga ya? Pernah. Jadi sempet kayak nempel di mulutnya gitu, nempel di langit-langit mulutnya tuh, jadi dia tiba-tiba kayak teriak gitu kan, kayak kesakitan. Sama dia langsung ditarik, tiba-tiba di atas langit-langit itu kayak ada luka gitu, sama bibir ada pecah-pecah. Habis itu langsung gue buang sih. Si gue semenjak itu emang udah nggak pernah gue kasih lagi. Itu tuh sebelum ini ya, sebelum kasus ini beredar ya, tapi emang anak gue udah gue larang. Emang bahaya sih sebetulnya ya. Namanya dulu emang beneran bahaya dulu, soalnya Kemenkes juga lewat sehatnegeriku.kemenkes.go.id itu udah bikin di artikel yang hati-hati nitrogen cair pada ciki ngebul. Ini bahayanya. Judulnya itu ya. Nah, isinya itu tentang himbauan yang disampaikan lewat surat edaran nomor KL.02.02-C/90/2023 tentang pengawasan terhadap penggunaan nitrogen cair pada produk pangan siap saji yang sudah ditandatangani oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxiren Rondonuwu pada tanggal 6 Januari 2023 kemarin. Surat itu tuh emang kayak pencegahan gitu sih dulu, untuk mencegah penggunaan dan penambahan nitrogen cair pada makanan pangan siap saji yang berlebihan dan dikonsumsi jangka panjang dan dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Jadi emang berbahaya. Terus yang lebih gua ngerinya lagi itu di situ tuh gua sempet ngebaca ada keterangan nih dari Dirjen Maksi yang bilang kalau nitrogen cair ternyata tidak hanya berbahaya bila dikonsumsi. Uap asap nitrogen yang dihirup dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kesulitan bernafas yang cukup parah. Itu nitrogen itu kan sifatnya kan dingin ya. Iya betul. Saking dinginnya sebetulnya kena kulit aja bahaya loh. Memang kalau untuk referensi makanan mungkin yang aman aja lah ya. Yang murah nggak apa-apa, kayak cireng gitu kan, itu aman lah ya kan. Makanan favorit kita tuh. Favorit itu.
sama es teh manis, tangan kiri cireng gitu kan. Aci Itu digoreng. 1000 tuh zaman kita kecil tuh. Udah dapat 2 jajanan. Gope kayaknya, gope kayaknya. Oke. Kurang paham dia, lupa inget gue. Terus kalau untuk ini kondisi yang kembali ke tadi nih ya, kondisi anak usia 4 tahun. Pak Jamal kembali mengatakan bahwa anaknya saat ini sudah sehat walafiat dulu. Alhamdulillah. Semoga anak Pak Jamal bisa sehat total, bisa bermain kembali gitu kan, dan bisa secara ajaib mungkin ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang total, jadi nggak ada kumat lagi lambungnya lah. Efek berkelanjutan lah ke belakang. Iya, amin amin. Ini bahaya, dan menurut informasi juga ini nitrogen ini sebetulnya kan nitrogennya belum tentu juga murni gitu ya. Yang untuk makanan ini nitrogennya campuran kah atau oplosan kah, kita nggak tahu juga. Karena gue dengar nih katanya harga nitrogen murni itu mahal ya dulu. Mahal. Jadi ya bukannya ini ya, tapi kok bisa gitu kan para pedagang ini membeli. Pedagang kaki lima Pedagang gitu kaki ya. lima, untuk sekelas pedagang kaki lima bisa membeli nitrogen cair. Apakah itu oplosan atau tidak kita tidak tahu juga ya. Ya, ya. Belum ada keterangan lebih lanjut. Itu belinya di mana? Ya. Surat izinnya seperti apa? Kok bisa beredar di masyarakat gitu. Ya, kok bisa dibeli oleh siapapun lah nitrogen bisa itu. dibeli bebas gitu kan. Iya, Sampai akhirnya jadi makanan seperti ini. Karena memang untuk makanan cicibul itu sudah lama juga ya, sudah mungkin sekitar hampir 1 tahun mah udah ada ya. Lebih. Gue udah lama udah. Namun kan belum ada larangan dari BPOM. Nah, untuk makanan. tuh. Ya kita berharap sebagai masyarakat mudah-mudahan BPOM itu lebih optimal lagi ya untuk ke kalangan PKL nih. Bukan hanya ke supermarket atau ke mall. Lebih maksimal lah Iya. dalam pengawasannya ya. Ya, ini permintaan dari banyak masyarakat ya. Selanjutnya nih dulu. Oh ya. Katanya telusur.co.id sudah ada nih hasil investigasi dari Dinkes Kota Bekasi soal kasus jajanan Cikibul. Jadi menurut Dinas Kesehatan Kota Bekasi itu sudah mendapatkan diagnosa akhir peritonitis umum yang disebabkan perforasi gaster dengan tindakan laparotomi, eksplorasi, dan repair gaster. Apalah itulah. Itu bahasa kedokteran lah ya. Buat yang ngerti komen lah ya. Intinya kebocoran lambung. Nah, betul. Intinya. Betul banget. Ya, seperti kalau ban motor nih kebalikannya nih, ban motor itu kalau bocor diisi pakai nitrogen. Betul. Tapi kalau lambung Diisi pakai apa? bocornya justru karena nitrogen. Lah iya, betul. Ini sebetulnya ya untuk pengawasan mudah-mudahan lebih diperketat. Iya dulu. Kalau lu inget ya, kemarin kan kita sempet tuh kan nemenin dari Pak Lurah tuh, dari Kelurahan Jati Cempaka, Bapak Amir ya, barengan dengan Pak RW setempat dan juga koordinator pedagang setempat untuk langsung meninjau ke dalam lokasi pasar malam yang tempat kejadian perkara itu. Ya seperti ini nih dulu liputannya. Intinya dari kunjungan gabungan antara lurah, kepala puskesmas, ketua RW, Karang Taruna itu mendatangi koordinator pedagang pasar malam. Itu langsung memberikan himbauan, sosialisasi juga. Nah ini Pak RW juga mengatakan seperti ini dulu. Setelah terjadi viral seperti ini, kami sebagai Ketua RW 08 Jati Cempaka langsung mengambil tindakan untuk menstop pedagang Cikibul
sampai ada pemberitahuan resmi baik dari Kementerian Kesehatan ataupun instansi yang berwenang untuk menyatakan itu dilarang. Sementara ini kita stop dulu, tapi kalau memang beliau masih ingin berdagang, silahkan dagang tapi dengan bentuk yang lain. Udah berapa lama pedagang Cikibul dan banyak nggak sih yang beli Cikibul itu? Pedagang di sini baru sekitar satu bulan setengah. Yang beli ya memang biasalah, kalau anak-anak itu di setiap ada barang-barang yang aneh itu biasanya mereka lebih cepat untuk membeli, apalagi anak-anak gitu loh. Rencananya ya kita kan informasi lagi kepada khususnya pada koordinator lapangan untuk menstop, dan juga kemudian di sini memang ada 2 tempat di RW 8 dan besok juga akan kami informasikan untuk stop dulu, tidak berdagang seperti itu lagi. Nah, lu lihat kan tadi kan, di Pak RW bilang dia juga, yang gua suka tuh dia bilang katanya dia bakal men-stop dulu tuh dagangan yang seperti itu sampai ada pemberitahuan dari instansi terkait kan. Memang dia juga berupaya mencegah kan, tapi dia tidak menutup rezeki orang tersebut. Dia bilang orang tersebut masih boleh berjualan, yang penting produk dagangannya berbeda, bukan Cikibul ya kan, karena memang sedang berbahaya ini Cikibul ini sepertinya. Ya boleh dagangan yang lain lah. Misalnya Ciki pakai es batu kan ngebul juga tuh ya. Kenapa harus pakai nitrogen gitu kan? Ngebul kepala gitu. Terus tapi dia juga bilang katanya emang bakalan terus bakal terus menghimbau, berkoordinasi sama koordinator pedagang setempat biar dihimbau terus pedagang-pedagang. Ya kalau kita sih menyarankan juga setiap wilayah dimanapun Anda berada. Betul. Coba dihimbau yang dagang Cikibul, atau bisa juga Sobat Tapos di rumah, siapapun itu, warga masyarakat sipil, mau wartawan, mau siapapun itu, coba cek pedagang itu beli nitrogennya di mana. Dicek di tempat nitrogen, apakah ini murni atau enggak. Itu bisa dicek dulu. Iya. Entah gimana ngeceknya, bukan ahlinya kita. Kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti. Pokoknya sih yang penting orang tua juga harus lebih harus lebih meningkatkan kewaspadaan ya. Iya, sama anak-anak. Jajanan anak tuh harus dilihat. Dan yang pasti jangan karena biar anaknya nggak nangis terus kasih jajanan macam-macam aja. Jangan. Aduh. Kalau sayang kita harus berani untuk bilang tidak untuk hal yang tidak baik buat anak ya dulu ya. Pokoknya buat anak jangan coba-coba deh. Ya, Itulah. Oke, para Sobat Tapos, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ini juga nih kemana-mana dong biar kita famous ya. Boleh juga Gile. komen apa, kasih saran apa sih yang mau dibahas gitu kan. Namanya juga kita anak baru ya kan. Ajarin gitu. kalau senior subscribe dong. Iya dong, nonton doang, like dong, tombolnya di like. Ayo.